Bukti validitas berdasarkan isi atau konten. Validitas isi atau konten dimaknai sebagai sejauh mana elemen-elemen dalam suatu instrumen pengukuran atau alat ukur benar-benar relevan dan merepresentasikan konstruk atau atribut yang menjadi tujuan ukurnya. Setidaknya terdapat dua konsep besar dari validitas isi. Yang pertama adalah validitas tampang atau face validity, dan kedua validitas logis atau logical validity. Validitas tampang atau face validity tidak ada kaitannya dengan perhitungan statistik, namun sekedar tahap penerimaan subjektif terhadap fungsi pengukuran. Terkesan bahwa tidak berarti sama sekali tanpa dukungan dari bukti validitas lain, misalnya validitas logik, konstruk, dan kriteria. Setelah dilakukan penilaian terhadap kelayakan tampilan atau face dari butir-butir satu skala atau instrumen, lalu dilakukan pendalaman analisis secara logis untuk menilai kelayakan isi butir sebagai jabaran dari indikator keperilakuan atribut yang diukur. Penilaian dilakukan oleh suatu panel expert dan bukan oleh peneliti atau penulis butir atau perancang tes itu sendiri yang bersifat kualitatif dan judgmental. Tingginya kesepakatan di antara expert yang melakukan penilaian terhadap kelayakan butir akan dapat diperkirakan dan dikuantifikasikan. Kemudian, perhitungan statistikanya dapat digunakan sebagai indeks validitas berdasarkan isi atau konten. Berikut adalah salah satu contoh bagaimana face validity atau validitas tampang pada instrumen berbasis paper and pencil. Peneliti memberikan deskripsi atau pendahuluan kenapa penelitian ini dilakukan, tujuannya apa, memberikan informasi siapa yang menyelenggarakan penelitian, dan bagaimana tata cara pengisian instrumen penelitian. Setidaknya ada beberapa informasi seperti identitas, administrasi atau pengisian skala, bagaimana kemudian partisipan memberikan responnya, dan sebagainya. Berikut ketika instrumen diberikan secara online menggunakan platform website atau formulir daring. Tentu memberikan gambaran pendahuluan apa yang menjadi tujuan ukur dari instrumen, bagaimana prosedurnya, dan siapakah partisipan yang dapat memberikan respon dan partisipasinya. Berikut adalah beberapa informasi yang bisa diberikan kepada calon partisipan, misalnya terkait dengan sebenarnya apa sih manfaat dari penelitian ini ketika partisipan memberikan responnya, lalu memberikan informasi siapa yang harusnya layak untuk menjadi partisipan, lalu apa yang diminta oleh partisipan kepada peneliti, dan apa yang harus mereka kerjakan itu diberikan informasinya. Bagaimana lalu kemudian kerahasiaan ketika respon itu sudah diberikan oleh partisipan, dan bagaimana kemudian cara bergabung atau memberikannya, apakah terdapat beberapa resiko, lalu adakah informasi-informasi yang dapat diperoleh oleh partisipan terkait kemana partisipan akan bertanya kepada tim peneliti jika ada kesulitan ataupun ada beberapa hal yang ingin dia pelajari. Bagaimana kemudian dia memberikan persetujuan, dan bagaimana jika dia hendak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Informasi-informasi tersebut perlu diberikan kepada partisipan. Ini merupakan serangkaian satu paket dari bukti berdasarkan tampang atau face validity.
setelah kita mendapatkan sekumpulan bukti berdasarkan tampilan, kita perlu juga memiliki bukti berdasarkan isi. Dilakukan sejak awal penyusunan tes atau alat ukur dan bukan setelah perancangan tes. Terdapat dua indeks validitas berdasarkan isi yang populer dan telah banyak digunakan sebagai referensi dalam penelitian skripsi dan tesis, yaitu LAUSI dengan CVR, Content Validity Ratio, dan Icon dengan indeks Icons V-nya. Kedua indeks validitas tersebut didasarkan pada hasil penilaian oleh panel ahli atau expert. Sebanyak N orang, banyaknya orang tertentu, expert, terhadap suatu butir mengenai sejauh mana butir mewakili konstruk atau atribut ukurnya. Formula Icons V bertujuan untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian atau rate dari panel ahli atau rater atau expert yang berjumlah sebanyak N orang terhadap suatu butir mengenai sejauh mana butir mewakili konstruk atau atribut ukur. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan angka antara 1 hingga 5. 1 bermakna tidak mewakili atau sangat tidak relevan dengan atribut, hingga 5 bermakna sangat mewakili atau sangat relevan. Statistik Icons V dirumuskan sebagai berikut. V ini memberikan perhitungan untuk setiap itemnya, yaitu S besar dibagi N dikalikan C minus 1. S besar merupakan penjumlahan dari S kecil, di mana S kecil merupakan angka yang diberikan oleh penilai dikurangi angka penilaian validitas terendah. C merupakan angka penilaian validitas tertinggi, dan N adalah jumlah penilai atau rater. Berikut adalah contohnya. Saya memiliki skala harga diri versi Putra yang berjumlah 9 butir, yang kemudian butir pertama atau H1 itu tentu mengukur konstruk yang sama yang seharusnya diukur oleh keseluruhan butir. H1 itu mengukur harga diri. Bagaimana melihat relevansinya? Maka kita memerlukan panel expert. Panel ini terdiri dari 3 orang ahli yang kemudian mereka akan memberikan respon penilaiannya dari 1 sampai 5. Misalnya penilaian pada butir H1 oleh Prof. Udin memberikan angka 5, maka S1 adalah 5 minus 1. Minus 1 adalah penilaian paling rendah 1, maka S1-nya bernilai 4. Lalu penilai kedua, expert kedua, Dr. Ani memberikan angka 5, maka S2 adalah 5 kurangi 1, bernilai 4. Penilai ketiga oleh Dr. Budi juga memberikan angka 5, maka S3 bernilai 5 minus 1, yaitu 4. Lalu kemudian ketika kita mendapatkan S1, S2, dan S3, kita lakukan kalkulasi penjumlahan, maka kita dapatkan S besar yaitu bernilai 12. Maka kita dapatkan S besar. Kita bagi dengan berapa jumlah expertnya dikalikan nilai paling tinggi dalam rating dikurangi 1. Maka 3 dikalikan 5 minus 4 adalah 3 kali 4, 12, maka 12 dibagi 12 bernilai 1. Maka H1 memiliki Icons V 1. Ini adalah Icons V paling tinggi. Contoh selanjutnya adalah butir Q9. Juga dinilai relevansinya oleh panel ahli dengan memaknai rentang angka 1 hingga 5. Jadi tetap N-nya bernilai 3, LO-nya 1, dan C-nya 5 sebagai nilai paling tinggi. Pada H9, penilai pertama, Prof. Udin, dia memberikan angka 3, maka S1 bernilai 3 minus 1, bernilai 2.
Dan Dr. Ani memberikan angka 4, maka S2 adalah 4 minus 3. 4 minus 1 yaitu 3. Lalu kemudian Dr. Budi memberikan angka 3, maka S3-nya 2. Kita total seluruh S1 sampai S3 dia berjumlah 7. Kita masukkan dalam rumus Eikenfit yang sama dan mendapatkan indeks V untuk Hi9 adalah 0,58. Nah, lalu bagaimana kita memaknai untuk Hi1 Eiken's V-nya 1 dan untuk Hi9 Eiken's V-nya 0,58. Ini adalah bagaimana kita memahami sejauh mana ketepatan item dimaknai memiliki bukti validitas yang tinggi atau rendah. Eiken setelah membuat tabel, jadi semakin banyak rater, maka semakin kecil nilai V yang menjadi persyaratan. Kalau kita lihat di sini jumlah dari ratersnya, kalau misalnya ratersnya 3 dan lalu kemudian jumlah rating kategorinya 3, 4, 5, maka V-nya untuk kategori ratingnya 3 dan 4 itu bernilai 1 untuk 3 expert. Kalau untuk 5 kategori rating, maka V-nya 0,92. Tapi ketika kemudian ratersnya sebanyak 15 orang, kalau kita melihat pada rating kategori 5, maka minimum Eiken's V-nya 0,67 untuk dikatakan dia memenuhi bukti validitas isi. Secara teoritis tampak bahwa batas minimal untuk menetapkan jumlah rater adalah 2 orang, meskipun untuk dapat diterima atau tidaknya suatu butir harus memperoleh nilai V yang sempurna. Jadi minimum untuk mendapatkan penilaian raters itu adalah 2 orang, namun kita harus mendapatkan nilai sempurna untuk satu item, yaitu expert menilai 5 untuk satu item tersebut. Maka tentu semakin banyak expert, maka indeks V-nya semakin kecil. Dan ini adalah nilai minimum yang diharapkan. Nah, misalnya tadi kita punya Hi9 yang bernilai 0,58, namun di rating oleh 3 expert. Nah, harapannya harusnya di bawah minimum adalah 0,92, karena nilainya tadi 0,58, maka tidak memenuhi ketetapan dari minimum Eiken's V. Maka kita bisa katakan item Hi9 tersebut tidak valid. Lalu yang selanjutnya adalah Lausi CVR. Sebagai perhitungan statistik dirumuskan oleh Lausi, melalui pendekatannya sebuah panel yang terdiri dari beberapa ahli yang disebut subject matter expert diminta untuk menilai sebuah butir melalui pernyataan esensial dan tidaknya. Butir dinilai esensial jika telah merepresentasikan dengan baik tujuan pengukurannya. Expert diminta menilai suatu butir melalui 3 tingkatan, yaitu esensial, berguna tapi tidak esensial, dan tidak diperlukan. CVR dirumuskan dengan rumus sebagai berikut, yaitu 2 dikali NE dibagi N, lalu kemudian dikurangi 1. NE merupakan banyaknya expert yang menilai suatu butir esensial saja, dan N adalah banyaknya expert yang melakukan penilaian. Kalau kita lihat dari perhitungan statistik ini, maka CVR ini lebih ketat karena yang menjadi pengali adalah seberapa banyak expert yang menilai esensial. Maka yang dilihat adalah nilai rating paling tinggi.
Berikut adalah salah satu contohnya, contoh butir Ki9 dalam alat ukur yang sama oleh 8 ekspor misalnya, maka kita memiliki N sebanyak 8. 2 ahli menyatakan bahwa butir tersebut esensial, 3 ahli menyatakan bahwa butir tersebut berguna tapi tidak esensial, dan 3 ahli menyatakan bahwa butir tidak diperlukan. Maka kita mendapatkan dari perhitungan 2 dikalikan NE sebanyak 2, maka 2 dikalikan 2 dibagi 8, 8 adalah banyaknya ekspor, lalu hasilnya dikurangi 1, maka nilainya adalah 0,5. Bagaimana kita memaknai nilai minus 0,5 dari CVR? Maka kita lihat ketika jumlah panelis adalah 8, maka minimum nilai CVR-nya adalah 0,75. Nah, maka nilai minus 0,5 itu di luar kriteria, sehingga maknanya adalah item tersebut tidak valid. Nah, sedangkan misalnya Q1 dinilai esensialitasnya oleh 8 expert. Misalnya 7 ahli itu mengatakan esensial dan 1 ahli menyatakan bahwa butir tidak diperlukan. Maka kita masukkan dalam rumus 2 dikalikan 7, nilainya 14 dibagikan 8 dikurangi 1, maka 1,75 dikurangi 1 nilainya 0,75. Kita lihat 8 panelis ya, nilainya 0,75 sebagai minimum value CVR-nya, maka nilainya setara, maka maknanya adalah valid. Nah, kita bisa lihat dari 8 expert ya, agar item tersebut dikatakan valid, maka setidaknya kita membutuhkan 7 expert yang mengatakan item tersebut esensial atau diberikan rating paling tinggi, dan hanya 1 ahli yang mengatakan tidak diperlukan atau esensial tapi tidak dibutuhkan. Berikut diskusi kita tentang validitas isi. Jangan lupa tinggalkan komentar dan pertanyaan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran yang lain.